Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Nazarika Ihsani, NIM D600190087 dan dua teman saya, monggo perkenalkan diri. Saya Aldino, NIM D600190106. Dan saya Muhammad Taufik Ramadan, NIM D600190107. Kita bertiga di sini akan sharing-sharing mengenai beberapa isu dalam proses skolastik, antrian, dan game teori. Langsung saja tanpa basa-basi, dimulai dari isu pertama mengenai proses stokastik. Monggo, bisa siapa dulu? Aku. Oke, setahu saya model stokastik itu adalah model matematika di mana gejala-gejalanya itu dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Ya, jadi saya di sini ingin bisa menambah ya, Mas. Oke. Jadi model stokastik itu di mana gejala dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Nah, contohnya itu ketika kita pada tingkat pengunjung Grojogan Sewu. Nah, di mana itu pengunjungnya pasti tidak stabil. Nah, pengunjungnya pasti pada hari Minggu itu akan mengalami peningkatan, sedangkan pada hari kerja atau hari Senin Selasa itu pasti akan berkurang. Nah, itu prosesnya itu pasti yang tidak stabil. Nah, itu jadi contohnya seperti itu. Kalau dari saya ini menambahi, pada dasarnya proses stokastik itu adalah proses model probabilistik peluang dari masing-masing kejadian benar-benar dihitung menyusun sebuah model stokastik cenderung lebih sulit dari model deterministik. Nah, contoh dari proses stokastik di sini, misal jumlah penumpang bus. Sebagai contoh, penumpang ketika pagi hari mendekati jam kerja itu sangat banyak. Nah, jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai menjelang jam istirahat. Jumlah penumpang akan kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsung hampir setiap hari, namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Iya, kalau untuk kejadian stokastik itu adalah kebolehjadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya. Jadi kejadian stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti. Namun hanya berupa kisaran yang nilainya belum dapat ditetapkan. Contoh pengunjung warung makan. Pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam-jam makan siang dan jam-jam istirahat, dan akan berangsur-angsur berkurang ketika jam makan sudah selesai, dan begitu seterusnya. Jadi contoh tersebut mengapa bisa disebut proses stokastik? Mungkin dari Rama dulu bisa menjelaskan. Mungkin kalau yang jumlah pengunjung Grojogan Sewu tadi dapat dikatakan proses stokastik karena, nah, yaitu tadi pada saat hari Minggu kan jumlah pengunjungnya pasti akan menaik. Nah, sedangkan jumlah pengunjung akan turun pada hari biasa atau hari kerja karena saat itu pengunjung disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Hal tersebut termasuk proses stokastik karena jumlah pengunjung memiliki kepastian yang tidak stabil, yaitu pada saat liburan dan hari kerja. Pada saat liburan itu pasti pengunjung naik, dan pada saat hari kerja tingkat pengunjung akan menurun.
Jadi seperti itu. Mungkin bisa tambahkan. Oh ya, untuk contoh yang lain itu adalah jumlah daun yang berguguran termasuk proses stokastik. Mengapa demikian? Karena dalam satu pohon itu tentunya ada banyak daun yang berguguran. Daun tersebut gugur dengan jumlah yang tidak tentu dan tidak stabil. Maka hal itu dapat termasuk ke dalam proses stokastik. Karena proses stokastik merupakan proses yang dapat dihitung derajat kepastiannya, tetapi kepastian yang tidak stabil. Saya ingin menambahkan ya, bahwasanya tadi menyebutkan contoh mengenai penumpang bus. Itu termasuk proses stokastik karena dalam industri transportasi umum tidak selalu memiliki grafik stabil. Apalagi pada kendaraan bus umum yang beroperasi setiap harinya. Jadi penumpang bus tentunya akan mengalami kenaikan dan penurunan, di mana kenaikan terjadi pada saat berangkat atau pulang kerja. Karena pada saat itu banyak perusahaan yang berangkat dan pulang bekerja menggunakan bus, dan penurunan penggunaan bus terjadi ketika jam kerja perusahaan karena pekerja sedang pada bekerja. Dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penumpang bus itu termasuk proses stokastik. Kemudian masuk isu kedua. Ya, di sini isu kedua membahas tentang antrian. Jadi antrian sendiri memiliki pengertian proses di mana seseorang atau barang yang datang berbaris menunggu pelayanan hingga proses yang diinginkan selesai. Antrian merupakan satu atau lebih pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Gitu. Saya tambahkan. Oh ya, menambahkan ya, kalau pengertian antrian itu sendiri adalah suatu garis tunggu pelanggan yang membutuhkan pelayanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Fenomena antrian dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai, seperti proses check-in di bandara, pelayanan pembuatan SIM, antrian keluar pintu tol, antrian untuk membeli tiket, antrian nasabah di bank, antrian di kasir swalayan, dan lain-lain. Antrian ini terjadi karena adanya kelebihan permintaan yang dapat Pelayanan pembuatan dilihat dari TV. Yang menambahi tadi mengenai antrian, memang betul disebutkan dua teman saya mengenai antrian, yaitu proses di mana adanya kelebihan permintaan yang dapat mempengaruhi kapasitas pelayanan. Dari antrian tersebut kita bisa menarik contoh, misal dalam pelayanan pembuatan SIM, ditinjau dari calling populasinya, disiplin antrian itu apa sendiri, dan mekanisme pelayanannya. Untuk pembuatan SIM, calling populasinya bahwasanya populasi yang akan dilayani. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input memiliki sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling population. Dan cara terjadinya kedatangan pada umumnya merupakan variabel acak. Karakteristik dari populasi yang akan dilayani dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas, dan jumlah pemohon pembuatan SIM tidak bisa terbatas. Ditinjau dari disiplin antriannya. Disiplin antrian dikelompokkan menjadi dua, yaitu preemptif dan non-preemptif. Disiplin preemptif menggambarkan situasi di mana pelayanan sedang melayani seseorang, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan meskipun belum selesai melayani orang sebelumnya. Sementara disiplin non-preemptif
menggambarkan situasi di mana pelayan akan menyelesaikan pelayanannya, baru kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan. Sedangkan disiplin first come first serve menggambarkan bahwa orang yang lebih dulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, pada proses pembuatan SIM, disiplin antrian first come first serve, di mana setiap pemohon SIM yang datang lebih awal akan mendapat pelayanan yang lebih awal. Nah, dari proses antriannya, proses pembuatan melibatkan beberapa petugas, juga keterbatasan fasilitas yang dimiliki pada saat pembuatan SIM. Sehingga banyak pemohon SIM yang sampai antri berjam-jam untuk membuat SIM. Jika dilihat dari jumlah pemohon pembuatan SIM, jumlah pemohon tidak terbatas. Munculnya antrian yang tidak terbatas tersebut dikarenakan tidak dibatasinya jumlah pemohon SIM karena setiap masyarakat yang berkendara harus memiliki surat izin. Untuk mekanisme pelayanan dari pembuatan SIM ini ada beberapa tahap seperti 1. Kecepatan pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kecepatan dalam pelayanan yang dilaksanakan salah satu faktor yang menunjang pelayanan yang lebih terarah demi tercapainya pelayanan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. 2. Ketepatan adalah penyelesaian pelayanan dalam waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengujian pemohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan kinerja dalam halnya ketepatan pelayanan pembiayaan yang diterapkan melalui peraturan prosedur ketetapan dalam pengiriman pembuatan SIM secara menyeluruh sebagaimana mestinya. Ketiga, kemudian adalah pelayanan melalui prosedur pelayanan yang dibakukan lagi pemberi dan penerima pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan kinerja dalam halnya kemudahan prosedur yang ditetapkan melalui peraturan dan pembaruan pembuatan surat izin mengemudi mulai dari awal sampai selesai. Dan 4. Keadilan dalam penelitian bahwa pemberi pelayanan secara merata yang didasarkan peraturan yang ditetapkan tanpa adanya pandang bulu. Ya, jika dilihat dari contoh tersebut bahwa mekanisme pelayanan yang dilakukan pada proses pembuatan SIM telah dilakukan secara baik. Mungkin ada tambahan dari contoh yang lain kepada teman-teman. Untuk contoh yang lain, sebuah antrian adalah antrian untuk membeli tiket. Jika ditinjau dari sisi calling population, populasinya akan dilayani setiap masalah antrian melibatkan kedatangan. Misalnya kedatangan pembeli tiket untuk menonton, tiket transportasi umum, dan lain-lain. Pada antrian pembelian tiket, jumlah pembeli tidak dapat dibatasi jumlahnya. Jumlah antrian pada proses pembelian tiket mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi pada saat-saat tertentu jumlah pembeli tiket akan mengalami kenaikan. Misalnya pada penayangan perdana sebuah film di bioskop. Kemudian jika ditinjau dari disiplin antrian, sesuai dengan pengelompokan disiplin antrian, antrian untuk membeli tiket termasuk ke dalam first come first serve, di mana setiap pembeli yang datang lebih awal akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Antrian pembeli disamaratakan karena harga tiket yang sama pada tempat tersebut, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan untuk setiap pembelian. Jika ditinjau dari sisi antrian untuk membeli tiket biasanya panjang dan ramai karena tidak bisa dibatasi atau infinite. Terlebih lagi pada pemutaran perdana sebuah film contohnya. Hal tersebut akan menyebabkan banyak antrian. Tetapi untuk menangani hal tersebut, pengelola kini telah membuat terobosan baru yaitu berupa penjualan secara online. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah antrian pada setiap pembelian tiket pada pembukaan film maupun pada sistem transportasi. Jika ditinjau dari sisi mekanisme pelayanan, mekanisme penjualan tiket pada setiap instansi kurang lebih hampir sama. Hal tersebut dikarenakan fungsi dari setiap tiket memiliki kesamaan, yaitu agar dapat mendapat pelayanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, banyak yang mendapatkan mekanisme pelayanan yang sama pada proses antrian pembelian tiket.
Mekanisme pembelian tiket dilakukan melalui tahap pemesanan, pembayaran, dan percetakan tiket yang dapat langsung dilakukan pada loket penjualan atau dilakukan secara online. Untuk mekanisme penjualan tiket sendiri dirasa sudah cukup efektif dan sudah cukup baik pada setiap instansi. Itu menurut saya. Jadi di sini saya akan menambahkan dari contoh lain tentang antrian. Contoh yang ketiga yaitu antrian pembayaran UKT pada perguruan tinggi. Nah, di sini pada konsep ini calling population-nya yaitu meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling population dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak. Karakteristik dari populasi yang akan dilayani dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Berdasarkan ukurannya, populasi akan dilayani bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas. Nah, pada konsep antrian pembayaran UKT ini umumnya menggunakan populasi terbatas. Hal tersebut karena populasi yang mengantri hanya sejumlah mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut, sehingga pemberi layanan dapat memperkirakan jumlah populasi yang akan mengantri untuk melakukan pembayaran UKT. Nah, karena ini sifatnya pembayaran UKT, khususnya artinya tidak melibatkan masyarakat umum dalam proses pembayaran antrian. Nah, kemudian disiplin antrian. Dalam konsep ini disiplin antriannya itu antrian untuk membeli tiket termasuk dalam first come first serve. Nah, di mana setiap populasi yang datang lebih dulu akan mendapatkan pelayanan yang lebih dulu. Antrian populasi disamaratakan karena setiap mahasiswa memiliki hak yang sama pada setiap pembayaran. Tidak ada pembedaan antara satu orang yang lain dengan lainnya, mahasiswa lama atau baru, dan aspek lainnya. Jadi semua itu dianggap sama. Kemudian antrian. Nah, untuk pembayaran dalam konsep ini akan mengalami peningkatan setelah mendekati hari-hari ujian. Hal tersebut terjadi karena disebabkan jika mahasiswa tidak membayar uang UKT maka tidak bisa mengikuti ujian. Nah, jadi karena alasan tersebut maka mahasiswa pada akhir-akhir mendekati ujian itu pada membayar karena untuk menempuh ujian. Nah, kemudian mekanisme pelayanan. Nah, pada mekanisme pelayanan pembayaran UKT ini ada dua cara, yaitu cara online dan offline. Mekanisme pembayaran cara offline dapat datang langsung pada bank yang dipilih. Jadi ada bank yang ditentukan, misal sudah ditentukan dari pihak kampus. Nah, kemudian dengan cara pembayaran dengan bantuan pekerja bank. Jadi mahasiswa hanya datang mengisi formulir pembayaran dan menyerahkan uang pada pekerja bank atau teller pada bank itu biasanya. Selanjutnya pekerja bank akan memproses permintaan mahasiswa tersebut. Nah, untuk sedangkan permintaan online, mahasiswa harus hanya mengisi formulir pada website. Dari pihak universitas akan bekerja sama dengan bank-bank yang dipilih untuk melakukan transaksi pembayaran. Mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh instansi dirasa cukup karena memberikan pelayanan yang baik. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan Mas Aldino. Iya, untuk keterbatasan dari teori antrian sendiri itu yang pasti ada banyak. Teori antrian yang banyak digunakan juga memiliki keterbatasan yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan. Contohnya saja keterbatasan pengetahuan, di mana setiap yang kita ketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki masih dirasa belum cukup. Untuk itu perlu adanya lebih banyak penelitian dan pengamatan di lapangan secara langsung maupun melalui berbagai sumber yang ada di internet. Itu salah satu contoh keterbatasan teori antrian.
Ya, menambahkan untuk keterbatasan dari antrian ini mungkin dari keterbatasan kemampuan. Bahwasanya kemampuan yang dimiliki dirasa masih belum cukup untuk menyempurnakan penelitian ini atau teori ini. Jadi untuk itu perlu adanya banyak bantuan dari pihak yang memiliki kemampuan yang lebih cukup dan untuk menyempurnakan untuk melengkapi teori antrian tersebut. Itu dari saya. Kemudian keterbatasan teori antrian yang selanjutnya yaitu keterbatasan pengalaman. Di sini keterbatasan pengalaman dalam artian dimiliki dirasa belum terlalu banyak dalam menyelesaikan teori antrian ini. Untuk itu perlu adanya banyak orang yang berpengalaman untuk membantu dan menyempurnakan teori ini agar kedepannya itu dapat digunakan lebih baik dan lebih efektif. Nah, untuk selanjutnya isu yang ketiga. Isu yang ketiga ini merupakan game teori. Nah, dari pengertiannya yaitu game teori atau biasa disebut dengan teori permainan, yaitu pendekatan matematis yang digunakan untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik dari berbagai persaingan. Game teori juga dikembangkan oleh Emil Borel untuk menganalisa proses pengambilan suatu keputusan dari situasi yang berbeda dan melibatkan dua ataupun lebih kepentingan. Nah, dari saya Oh iya, untuk pengertian yang lain, game teori juga bisa juga dikatakan suatu teori yang mengatur tentang persaingan antar dua individu ataupun kelompok yang telah menggunakan aturan-aturan yang pastinya sudah diketahui kedua belah pihak tersebut. Pastinya kita juga perlu mengetahui aturan dari game teori ini sebelum strategi campuran serta langkah untuk memenangkan suatu permainan tersebut. Mengetahui informasi-informasi apa saja yang dipilih oleh player atau pemain, biaya pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap player atau pemain di akhir permainan. Itu pengertian tambahan dari game teori. Ya, setelah mengetahui pengertian tadi, ada beberapa contoh dari aplikasi game teori, karena game teori ini adanya persaingan dari dua belah pihak atau lebih. Untuk contohnya mungkin persaingan antara ojek online dari pihak Gojek dan Grab di Indonesia saat ini. Persaingan pasar oleh keduanya dapat dianalisa dengan game teori yang digunakan untuk memperkirakan strategi pemasaran yang terbaik dan mempelajari langkah-langkah dari masing-masing pesaing dalam menganalisa. Terdapat dua macam strategi optimum yang dapat digunakan oleh setiap pemainnya, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Dalam strategi murni, strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal. Solusi dari model game teori menggunakan kriteria maksimin dan minimax. Untuk menghitung atau menganalisanya, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu satu, menentukan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan transportasi online. Dalam hal ini adalah bauran pemasaran 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dua, mengumpulkan data primer dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui persepsi pengguna transportasi online mengenai keunggulan masing-masing perusahaan transportasi online, dalam hal ini Grab dan Gojek. Tiga, mengolah data dengan menggunakan teori permainan, seperti menentukan pemain baris dalam kelompok, menentukan nilai maksimin dan minimaxnya, menghitung saddle point untuk menentukan apakah strategi yang digunakan adalah strategi murni atau campuran. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan antara atau menginterpretasikan hasil perhitungannya. Dari yang contoh saya sebutkan tadi, saya berpendapat bahwa
menurut saya berdasarkan hasil perhitungan dan analisisnya didapatkan bahwa persaingan Gojek dan Grab sangatlah erat di sekarang. Untuk mendapatkan nilai optimalnya, maka strategi campuran dimenangkan oleh Grab karena memberikan kenyamanan dan promo voucher masing-masing 50%. Sedangkan untuk pemain Gojek, atribut yang digunakan untuk memperkecil kekalahan adalah atribut hemat biaya sebesar 20% dan atribut kemenangannya sebesar 80%. Ya, untuk contoh yang lain adalah persaingan kandidat pemilu. Permasalahan seperti ini juga merupakan aplikasi dari game teori karena melibatkan dua pihak yang berlangsung selama kampanye sampai pemilihan secara sah, di mana masing-masing pasangan menciptakan strategi masing-masing untuk meyakinkan visi misinya kepada masyarakat luas. Apabila ada jumlah kandidatnya 3, maka menggunakan konsep 3-person non-zero sum game. Sedangkan bila 2 kandidat menggunakan 2-person non-zero sum game. Nah, setiap pemain akan memperoleh keuntungan atau kerugian dari setiap strategi yang digunakannya. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dapat dilihat dari payoff masing-masing strategi. Payoff dalam satu permainan menyatakan ukuran seberapa bagus pemain dalam melakukan suatu permainan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permainan tersebut antara lain: 1. Dengan mengumpulkan data. Yang kedua, membuat matriks payoff data survei. Yang ketiga, memeriksa keberadaan equilibrium Nash. Jika terdapat equilibrium murni Nash, maka ditentukan strategi optimum setiap pemain. Jika tidak terdapat, maka langkah yang perlu dilakukan adalah mereduksi matriks payoff jika memungkinkan menggunakan konsep dominasi. Membentuk persamaan ekspektasi payoff, kemudian menentukan nilai ekspektasi payoff bagi masing-masing calon menggunakan konsep equilibrium Nash, dan yang terakhir menentukan strategi optimal bagi masing-masing calon berdasarkan nilai ekspektasi payoff yang telah diperoleh. Jika menurut pendapat saya sendiri, jika dilihat dari persaingan tersebut, maka nilai-nilai ekspektasi payoff pada strategi agar optimal yaitu ada banyak strategi seperti strategi penjaringan pemilih berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan domisili, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan suku. Sehingga masing-masing pasangan atau kandidat memiliki strategi masing-masing untuk memenangkan pemilihan umum tersebut. Bagaimana caranya dengan memainkan strategi dan menilai kelemahan strategi kandidat lain. Itu untuk contoh pemilihan umum. Ya, kemudian contoh yang ketiga yaitu contoh ketiga pada game teori yaitu persaingan antara supermarket seperti Alfamart dan Indomart. Nah, persaingan ini sudah terlihat sudah lama semenjak kebutuhan manusia yang sangat tinggi dan konsumtif. Bisnis minimarket yang berkembang pesat di kota besar ini menimbulkan persaingan yang sangat tajam dan memenuhi macam-macam kebutuhan. Karena itu pada tindakan pemasar berupaya menciptakan keunggulan dari tiap faktor yang dapat menarik pelanggan dalam memproduksi. Nah, faktor-faktor tersebut bisa saja seperti layanan atau produk dan kualitas dari produk yang diunggulkan dibandingkan dengan pesaingnya. Sehingga diperlukan antisipasi kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh pemasar pesaing. Jadi dalam konsep ini kita sudah mengantisipasi untuk strategi pasar pesaing. Nah, kemudian, menurut pendapat saya dari hal itu merupakan hal yang wajar dan pembeli pun dapat memilih minimarket yang mana yang akan dipilih. Penyamaran belanja dan harga atau promo menjadi strategi untuk menarik pemasaran minimarket masing-masing. Nah, menurut teman-teman,
dari materi game teori ini yang dipelajari itu apa saja yang dapat dipelajari. Nah, ya teman-teman bisa berpendapat. Oh ya, kalau untuk saya sendiri dalam game teori dapat dipelajari interaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap pihak tentu berusaha memilih strategi yang akan memaksimalkan keuntungan baginya. Dan kita juga dapat menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari game teori ini adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Menggunakan game teori, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Nah, kemudian kalau dari saya sendiri yang dapat dipelajari yaitu dalam teori game teori ini harus terdapat elemen yang harus ada, yaitu pemain atau player, peraturan, strategi, dan payoff. Nah, seperti pada Indomart tadi, strateginya yaitu bagaimana cara menarik pelanggan supaya dapat meningkatkan grafik produknya atau penjualannya. Nah, kemudian bisa lanjutkan Mas. Ya, melihat dari contoh dan pengertian tadi yang saya pelajari bahwasanya untuk game teori ini memiliki strategi yang harus dipertimbangkan kepada dua pemain atau dua player, sehingga strategi mana yang bagus atau optimal mampu memenangkan persaingan. Oleh karena itu kita juga dapat mengetahui keterbatasan game teori. Untuk menurut saya dari keterbatasan game teori setelah mempelajari pengertian di atas bahwasanya game teori dapat diaplikasikan ke duopolies, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari dua perusahaan. Dua teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duopolies selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Teman-teman lain ada yang menambahkan? Oh iya, menambahkan ya, kalau untuk kekurangan sendiri, dalam kenyataannya, duopolis sering mengambil risiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungan. Yang kedua, game oligopoli ternyata bukan sebuah game penjumlahan tetap, seperti yang diasumsikan oleh game teori. Duopolis tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Dan kalau menurut saya yaitu para duopolis tidak menguasai strategi, di mana secara sempurna, seperti yang dibayangkan oleh para pesaing yang ada dalam game teori. Apa yang akan dilakukan para pesaing, seorang duopolis bahkan mungkin tidak mengerti strategi yang digunakan oleh pesaingnya. Nah, game teori juga mengasumsikan bahwa pelaku duopolis akan mengambil strategi yang paling baik. Contoh, kedua pihak akan menggunakan perhitungan maksimum dan minimumnya. Dalam kenyataannya, apabila salah satu duopolis gagal dalam menerapkan strategi, maka game teori tidak dapat berguna. Nah, mungkin cukup diskusi dari kelompok kami tentang pembahasan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.